Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Liis TV, tempat kita belajar bersama. Di video aku kali ini kita akan bahas soal FRSJT P3K khusus untuk guru. Nah, ini jenis soalnya ini sangat hot, teman-teman. Jadi memang soalnya panjang-panjang dan luar biasa hot. Dan ini FR, spesialnya ini adalah FR. Jadi buat teman-teman P3K guru, stay terus di video kali ini ya. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan tekan subscribe terlebih dahulu dan juga nyalakan lonceng notifikasinya biar dapat informasi update video terbaru dari aku. Oke, kita langsung ke soalnya. Peserta didik di kelas Anda tampak kurang antusias mengikuti materi tambahan mengenai pentingnya menjaga asupan nutrisi demi kesehatan. Mereka merasa materi semacam ini terlalu membosankan. Sementara itu, kepala sekolah memang memberikan arahan kepada semua guru agar peserta didik bisa mendapatkan materi tambahan terkait pemenuhan nutrisi. Apa yang akan Anda lakukan? Apakah A. Memberikan tugas bagi para peserta didik terkait materi ini sehingga bisa lebih mengasah pemahaman peserta didik? Yang B. Menjelaskan permasalahan yang dihadapi dengan kepala sekolah untuk nantinya dikaji kembali urgensi materi tersebut. Yang C. Mempelajari lebih lanjut mengenai sumber belajar lain yang bisa diberikan sehingga bisa lebih menarik bagi peserta didik. Yang D. Mempertegas pada peserta didik mengenai pentingnya materi tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Atau yang E. Merancang metode yang lebih menarik seperti menggunakan video animasi lalu mendiskusikan lebih lanjut dengan guru lain untuk kesesuaiannya. Silakan teman-teman jawab. Untuk soal yang pertama ini, menurut teman-teman jawaban yang paling tepat itu yang mana? Nah, untuk soal jenis SJT ini yang harus teman-teman perhatikan adalah KKO, kata kerja operasional yang digunakan dalam setiap opsi jawaban. Jadi setiap opsi jawaban itu ada kata kerjanya. Nah, jadi teman-teman akan mencari kata kerja yang memiliki level kognitif yang paling hot yang mana gitu di antara opsi-opsi yang lain. Teman-teman perhatikan untuk opsi yang A, di sini memberikan ini level kognitifnya adalah level kedua. Kemudian opsi yang B menjelaskan ini level kognitif yang ketiga. Kemudian yang C ini juga level kognitifnya level 3. Kemudian yang D ini level 2. Dan yang E ini adalah level 3. Jadi di soal yang pertama ini ada 3 level HOTS untuk KKO-nya level 3 antara B, C, dan E. Tapi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang E. Jadi merancang metode yang lebih menarik. Karena di soal ini ada kata kuncinya. Mereka merasa materi semacam ini terlalu membosankan. Kalau memang peserta didik itu merasa terlalu bosan, maka kita itu harus bisa merancang metode yang lebih menarik. Oke, mudah ya teman-teman ya. Soal berikutnya, diskusi dengan guru pelajaran lain menunjukkan bahwa hasil salah satu asesmen peserta didik telah memenuhi kriteria yang ditetapkan. Namun,
Guru-guru lain sependapat bahwa peserta didik tersebut masih mengalami kesulitan dalam memecahkan masalah. Selama ini, peserta didik tersebut terbantu dalam memecahkan masalah melalui kegiatan tugas kelompok. Bagaimana cara Anda menuliskan laporan yang objektif? Apakah yang A, mengkaji kembali seluruh hasil asesmen peserta didik tersebut untuk dibandingkan dengan asesmen diagnostik sebelum memulai pembelajaran? Ini mengkaji berarti levelnya ini level 3. Kemudian yang B, menuliskan laporan sesuai dengan hasil asesmen yang sudah terkumpul sesuai dengan prosedur penulisan yang sudah ditetapkan. Ini masuk ke dalam level 2. Kemudian yang C, membuat catatan khusus yang menggambarkan kemampuan pemecahan masalah peserta didik berdasarkan pengamatan guru-guru lain. Ini masuk ke dalam level 2, L2. Kemudian opsi yang D, mengubah standar penilaian asesmen agar lebih komprehensif perbandingannya dengan metode pembelajaran lainnya. Ini masuk ke dalam L3. Dan opsi yang terakhir adalah opsi yang E. Bersama guru lain menyusun laporan capaian pembelajaran peserta didik untuk mendapatkan rekomendasi pengembangan yang lebih komprehensif. Ini masuk ke dalam L4. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang E. Soal berikutnya, Anda mengikuti organisasi profesi untuk bisa mendapatkan inovasi pembelajaran terkini melalui berbagai karya ilmiah. Tetapi kebijakan organisasi mewajibkan Anda untuk turut serta berkontribusi pada penulisan karya ilmiah yang berkualitas sebagai syarat keterlibatan dalam organisasi. Hal ini cukup memberatkan karena menghabiskan waktu Anda dalam kegiatan lainnya. Tindakan Anda, apakah yang A, meminta toleransi dari organisasi profesi dengan menjanjikan kontribusi lainnya yang bisa Anda lakukan? Opsi yang B, membuat penelitian-penelitian sederhana dari lingkup kerja sehari-hari untuk memenuhi waktu kerja. Yang C, mencari organisasi profesi lainnya yang memiliki kebijakan lebih longgar dalam penulisan karya ilmiah. Yang D, meluangkan waktu lebih banyak untuk tetap tergabung pada organisasi ini karena memberikan banyak keuntungan. Atau opsi yang E, membuat penelitian kolaborasi dengan profesional guru lainnya sehingga bisa memberikan temuan yang lebih komprehensif dengan beban lebih ringan. Nah, untuk soal ini, jawaban yang paling tepat adalah opsi yang E. Jadi opsi yang E ini adalah membuat, ya kata kerjanya ini adalah membuat, ini masuk ke dalam level 4. Jadi membuat penelitian kolaborasi dengan profesional guru lainnya. Jadi sehingga bisa memberikan temuan yang lebih komprehensif dengan beban yang memang lebih ringan. Soal berikutnya. Berdasarkan telaah materi pembelajaran yang akan Anda rancang, terdapat beberapa materi yang bisa digunakan proyek. Namun, berdasarkan pengalaman Anda sebelumnya,
Tidak semua peserta didik senang dengan pengerjaan proyek karena akan membutuhkan biaya tambahan. Tidak hanya mata pelajaran Anda saja, tetapi juga mata pelajaran lain pun ada penugasan proyek. Apa yang Anda lakukan untuk mengatasi situasi tersebut? Oke, opsi yang A, mencari tahu jumlah proyek yang dilakukan di mata pelajaran lain untuk mengurangi jumlah penugasan proyek di mata pelajaran saya. Yang B, meminta saran dari guru yang berpengalaman dan telah mengikuti pelatihan penerapan pembelajaran proyek. Yang C, berkomunikasi dengan peserta didik untuk memberikan pengertian bahwa proyek dapat dilakukan dengan bahan yang sederhana. Yang D, bekerja sama dengan guru mata pelajaran lain dengan materi yang saling berkaitan untuk pembuatan proyek bersama. Atau yang E, tetap melaksanakan pembelajaran proyek sesuai telaah yang dilakukan karena menjadi bagian implementasi kurikulum Merdeka. Teman-teman, perhatikan kata kunci yang ada di soal. Ya, karena di sini bukan hanya mata pelajaran Anda saja gitu ya yang melaksanakan proyek ini, tapi juga untuk mata pelajaran lain. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang D. Jadi harus bekerja sama dengan guru mata pelajaran lain dengan materi yang saling berkaitan untuk pembuatan proyek bersama. Soal berikutnya, rekan Anda keliru dalam menuliskan nilai dalam laporan capaian pembelajaran seluruh peserta didik di kelas. Padahal Anda harus membagikan nilai keesokan hari pada orang tua peserta didik. Kesalahannya sendiri tidak fatal karena tidak mengubah prestasi akademik secara signifikan. Apa yang akan Anda lakukan? Apakah A, tetap memberikan laporan capaian pembelajaran sesuai dengan yang sudah ada, tetapi menginformasikan pada orang tua bahwa ada kesalahan pada laporan? Yang B, meminta rekan untuk mempertanggungjawabkan tindakan dengan mengkomunikasikan masalah ini pada pihak sekolah dan orang tua peserta didik. Yang C, langsung memperbaiki nilai yang ada oleh saya sendiri untuk menghindari pengulangan kesalahan yang sama oleh rekan saya. Yang D, memberikan laporan sesuai dengan yang telah tertulis, mengingat kesalahannya tidak fatal sehingga masih bisa ditoleransi. Atau yang E, berbagi tugas dengan rekan mengubah nilai, meskipun harus menyita waktu atau mungkin mengundur waktu pemberian laporan pada orang tua beberapa jam. Jadi untuk soal ini jawaban yang paling tepat itu adalah opsi yang E. Ini masuk ke dalam level yang keempat. Jadi teman-teman ya kalau memang keliru ya harus dirubah gitu ya. Dengan konsekuensi mungkin waktunya ini mundur untuk pemberian laporan pada orang tua. Dan mundurnya ini juga tidak dalam hitungan hari, tapi hanya beberapa jam saja. Di situ dijelaskan di jawabannya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang E. Anda adalah guru di sebuah sekolah yang bertanggung jawab untuk mengorganisir kegiatan kolaboratif antar kelas. Peserta didik dari kelas berbeda akan bekerja secara bersama-sama
pada proyek yang melibatkan penggunaan taman sekolah. Setiap kelompok akan dibimbing oleh guru yang berbeda. Peserta didik pada beberapa kelompok tampak kesulitan dalam memahami konsep proyek yang dapat menghambat proses mereka. Bagaimana solusi Anda? Apakah yang A, menyediakan petunjuk langkah demi langkah yang jelas mengenai bagaimana peserta didik dapat melibatkan diri ke dalam proyek tersebut? Yang B, meminta bantuan tukang kebun sekolah untuk membuat contoh proyek serupa dalam mengimplementasikan konsep untuk memberikan pandangan praktis kepada peserta didik. Opsi yang C, menyelenggarakan rapat tengah proyek bersama guru pembimbing untuk mengidentifikasi masalah setiap kelompok dalam memperbaiki pemahaman konsep proyek peserta didik. Opsi yang D, memfasilitasi diskusi kelompok kecil di antara peserta didik untuk memastikan bahwa setiap anggota kelompok memahami konsep proyek dan dapat saling mendukung. Atau yang E, menyediakan sumber belajar tambahan seperti artikel, video, atau materi ajar interaktif yang dapat membantu peserta didik dalam memahami konsep proyek. Nah, nih di sini di soal itu kata kuncinya dibimbing oleh guru yang berbeda karena memang kegiatannya ini adalah berkolaborasi ya teman-teman ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C. Jadi ini opsi yang C ini masuk ke dalam level 4. Jadi menyelenggarakan rapat tengah proyek bersama guru pembimbing. Karena memang di setiap kelompoknya itu ada guru pembimbingnya. Oke ya, jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C. Anda baru saja ditugasi untuk pindah membantu kelas inklusif pertama kalinya. Dengan pengalaman dimiliki serta pemahaman berdasarkan literatur tentang pembelajaran inklusif, Anda mendesain pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Namun, dalam pelaksanaannya, ternyata cara Anda mengajar masih terbawa dengan kelas reguler sebelumnya, sehingga ada peserta didik yang kesulitan memahami pelajaran. Apa yang Anda lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Apakah A, melakukan asesmen diagnostik di awal untuk mengenali lebih dalam karakteristik peserta didik dalam jenjang tersebut? Yang B, meminta umpan balik kepada rekan sejawat yang berpengalaman dalam menyesuaikan metode pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang C, mengevaluasi metode pembelajaran dengan mengobservasi secara langsung proses pembelajaran yang dilakukan rekan Anda. Yang D, meninjau kembali kesesuaian metode pembelajaran yang digunakan dengan kondisi kelas yang inklusif sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Atau yang E, meminta rekan sejawat untuk membantu penyesuaian metode belajar dan mengenali karakteristik peserta didik. Nah, untuk soal ini, jawaban yang paling tepat adalah opsi yang B. Jadi meminta umpan balik kepada rekan sejawat yang berpengalaman. Sebagai koordinator mata pelajaran, Anda meminta seluruh guru mata pelajaran untuk membuat rencana pembelajaran untuk tahun ajaran baru.
Namun, Anda melihat ada guru senior yang melimpahkan tugas tersebut kepada guru baru. Guru baru tersebut tampak ragu untuk menolak, tetapi juga merasa kebingungan untuk memulainya. Melihat situasi tersebut, apa yang akan Anda lakukan? Apakah yang A, bersama-sama dengan seluruh guru untuk menyepakati pembagian tugas sesuai dengan kemampuan masing-masing? Yang B, mendorong guru senior untuk memberikan bimbingan kepada guru baru dalam menyusun rencana pembelajaran? Yang C, membagi tugas secara adil kepada seluruh guru mata pelajaran sesuai dengan target yang ditetapkan? Opsi yang D, memberikan teguran kepada guru senior tersebut agar bersikap lebih profesional terhadap guru baru? Atau yang E, bersama-sama mengidentifikasi hambatan yang dialami seluruh guru dalam menyusun rencana kerja. Oke, untuk soal ini, jawaban yang paling tepat adalah opsi yang A. Jadi alangkah lebih baiknya bersama-sama dengan seluruh guru untuk menyepakati pembagian tugas sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Untuk mengembangkan bahan materi ajar, Anda menambahkan referensi digital. Akan tetapi, dalam penerapannya, koneksi internet di sekolah Anda sering mengalami gangguan. Hal ini juga dikeluhkan oleh guru lain. Saat ini, Anda dan rekan Anda akan melakukan pembelajaran menggunakan referensi digital kembali. Namun, Anda dan rekan Anda khawatir. Bagaimana Anda mengatasi masalah tersebut? Apakah A, memberikan waktu tambahan untuk mengakses beberapa referensi di internet agar memberikan wawasan penggunaan TIK dalam pembelajaran? Apakah yang B, menguji instruksi yang diberikan serta mendiskusikannya kendala tersebut kepada kepala sekolah agar dapat memaksimalkan perangkat yang dimiliki? Yang C, mencari solusi untuk menyelesaikan kendala tersebut bersama guru lain agar tidak terjadi kendala yang sama di kemudian hari? Atau yang D, bekerja sama dengan guru lain untuk mengembangkan referensi digital yang telah diunggah dan siap digunakan? Atau yang E, mengubah instruksi pembelajaran dengan menggunakan referensi yang ada terlebih dahulu dengan menganalisis referensi tersebut. Nah, untuk soal ini, jawaban yang paling tepat adalah opsi yang D. Untuk opsi yang D ini bekerja sama dengan guru lain untuk mengembangkan referensi digital yang telah diunggah dan juga siap digunakan. Ini masuk ke dalam level 4. Seorang peserta didik mendapatkan hasil yang baik dalam asesmen sumatifnya. Padahal dalam proses pembelajaran, ia seringkali tidak memperhatikan pembelajaran dan sering membuat kegaduhan di kelas. Anda sudah menasihatinya selama proses pembelajaran, akan tetapi tidak ada perubahan terhadap sikapnya, bahkan guru lain juga mengeluhkan sikapnya. Apa yang akan Anda lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Apakah A, bekerja sama dengan guru lain untuk menindaklanjutinya dengan membimbing secara bersama untuk menyelaraskan dengan potensi akademiknya? Yang B, berdiskusi dengan guru lain untuk menentukan tindakan dan penanganan yang tepat agar dapat membangun kesadaran bagi peserta didik. Yang C, mengajak peserta didik tersebut untuk berkomunikasi secara terbuka agar dapat diberikan pengarahan yang tepat kepadanya. Yang D, memberikan catatan khusus terhadap perilakunya di kelas dan tetap mengapresiasi hasil baik dari asesmen sumatifnya. Atau yang E, mengobservasi penyebab sikapnya tersebut
dengan bekerja sama dengan orang tuanya untuk mengetahui sikapnya di lingkungan dan juga di rumahnya. Untuk soal ini, jawaban yang paling tepat adalah opsi yang A. Ini untuk opsi jawaban yang A, ini adalah level 4. Jadi jawaban yang paling tepat adalah ya harus bekerja sama dengan guru lain. Jadi agar nanti ke depannya itu dapat menyelaraskan dengan potensi akademiknya. Dalam sebuah diskusi penyusunan kurikulum antar guru di sekolah Anda, salah satu rekan Anda menawarkan strategi belajar berbasis teknologi untuk meningkatkan capaian pembelajaran peserta didik. Setelah mempelajarinya, Anda menemukan bahwa strategi tersebut sangat bagus dan jika berhasil diterapkan, tetapi kemungkinan akan membutuhkan banyak sumber daya yang harus sekolah siapkan. Apa tindakan Anda? Apakah A. Menerima tawaran rekan Anda karena saya yakin strategi ini memiliki potensi besar sebagai pembaharuan proses pembelajaran di kelas. Yang B. Melakukan uji coba penerapan strategi tersebut dalam satu pertemuan untuk mengetahui kesiapan peserta didik dalam penyesuaian belajar. Yang C, bersama dengan rekan guru tersebut, memodifikasi strategi itu dengan menyesuaikan kesiapan sekolah dan peserta didik. Yang D, mempertimbangkannya untuk diterapkan di semester depan, sembari menyiapkan segala sumber daya yang dibutuhkan. Atau yang E, menyarankan untuk mempertimbangkan kembali strategi belajar tersebut mengingat terbatasnya sumber daya yang dimiliki sekolah. Nah, untuk soal ini jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C. Jadi masuk ke dalam level 4. Memodifikasi strategi itu dengan menyesuaikan kesiapan sekolah dan juga peserta didik. Sekolah Anda memiliki guru baru yang berasal dari luar daerah. Ia sudah mengajar beberapa pertemuan. Saat di ruang guru, ia menceritakan kesulitannya karena peserta didik lebih banyak berinteraksi menggunakan bahasa daerah yang ia kurang pahami. Saat ia mengajar, seringkali peserta didik tidak memahami maksud dari cara penyampaiannya. Anda yang pernah mengalami hal tersebut, tindakan Anda adalah apakah A. Mendengarkan keluhannya karena Anda pernah di posisi yang sama dengannya. Yang B. Memberikan saran berdasarkan pengalaman Anda saat mengalami hal serupa. Yang C. Menceritakan pengalaman Anda agar ia tidak merasa berkecil hati dengan masalahnya. Yang D, memberi semangat dan motivasi bahwa ia bisa mengatasi masalah tersebut. Atau yang E, meminta rekan guru untuk mengajarkan guru tersebut bahasa daerah. Untuk soal ini, jawaban yang paling tepat adalah opsi yang B. Agar pemanfaatan teknologi dapat lebih bijak dan tidak terjadi penyalahgunaan teknologi, Anda memanfaatkan aplikasi interaktif berbasis teknologi untuk memudahkan peserta didik mengakses isu terkini yang kemudian dijadikan bahasan dalam konten pembelajaran. Namun, terbatasnya fasilitas dan minimnya pengetahuan guru menjadikan metode ini kurang optimal, sehingga guru lain juga belum memiliki bayangan teknis untuk menerapkannya. Apa tindakan Anda? Apakah A. Fokus untuk melanjutkan strategi belajar tersebut di kelas saya sebagai upaya peningkatan antusias belajar siswa dengan harapan guru lain mengikutinya? Yang B. Mengajak guru lain memperkaya referensi praktik baik untuk mengembangkan konten interaktif yang dapat digunakan secara bersama. Yang C. Mengadakan pelatihan internal bagi rekan guru mengenai cara
mengoptimalkan teknologi dalam pembelajaran dan berbagai praktik baik yang bisa dilakukan. Yang D, meminta kepala sekolah atau pihak terkait untuk menambah fasilitas, baik di kelas maupun sekolah, agar pembelajaran optimal dan guru lain dapat memanfaatkannya. Atau yang E, mencari bantuan seorang ahli tenaga yang dapat mengatasi kendala teknis yang mungkin muncul selama penggunaan aplikasi interaktif. Untuk soal ini, jawaban yang paling tepat adalah opsi yang B. Anda memperhatikan salah satu peserta didik yang seringkali membantah salah satu guru mata pelajaran hanya karena guru tersebut kurang tegas. Anda sudah pernah meminta peserta didik tersebut untuk tidak mengulanginya, tetapi tindakan tersebut masih terus dilakukan. Guru tersebut merasa tidak keberatan dan memaklumi sikap peserta didik tersebut padanya. Apa yang akan Anda lakukan? Apakah A, bekerja sama dengan guru tersebut untuk menentukan tindakan yang perlu dilakukan dalam upaya menindaklanjuti perilaku peserta didik? Yang B, meminta guru tersebut untuk melaporkan tindakan peserta didik tersebut pada pihak sekolah agar bisa ditindaklanjuti. Yang C, memberikan konsekuensi pada peserta didik tersebut agar merasa jera dan tidak mengulangi tindakan serupa. Yang D, mengatakan pada guru tersebut untuk tidak begitu saja memaklumi tindakan peserta didik yang kurang baik. Atau yang E, mempelajari lebih lanjut karakter dari peserta didik tersebut untuk bisa lebih memahami alasannya bertindak demikian. Untuk soal ini, jawaban yang paling tepat adalah opsi yang A. Beberapa waktu ini, sekolah sedang mengadakan program pembelajaran berbasis proyek selama 1 pekan penuh. Namun, para peserta didik mengaku mulai jenuh sehingga kurang optimal dalam pembelajaran. Selingan permainan edukatif yang telah Anda pelajari juga sudah diterapkan, tapi masih belum memberikan perubahan yang optimal. Apa tindakan Anda? Apakah yang A, meminta guru yang lebih berpengalaman untuk memberi pandangan terkait peningkatan kapasitas diri dalam menciptakan pembelajaran yang variatif? Yang B, mengajukan evaluasi program kepada pihak kepala sekolah agar dapat diganti dengan program lain yang lebih relevan? Yang C, meminta para guru untuk mencoba mengevaluasi pembelajaran yang mereka lakukan agar dapat Anda minta sebagai evaluasi diri. Yang D, melanjutkan program dengan tetap mencoba berbagai pendekatan variatif agar peserta didik tidak bosan. Atau yang E, menelaah lebih lanjut penyebab kejenuhan peserta didik agar dapat menjadi evaluasi bersama dengan guru lain. Untuk soal ini, jawaban yang paling tepat adalah opsi yang E. Ini masuk ke dalam level yang keempat. Jadi alangkah baiknya bekerja sama dengan guru lain, jadi menelaah lebih lanjut penyebab dari kejenuhan dari peserta didik itu sendiri. Anda mengembangkan asesmen bersama guru lain untuk diterapkan di kelas masing-masing sesuai dengan kurikulum Merdeka, namun terdapat peserta didik yang mendapatkan hasil yang menurun dari asesmen sebelumnya. Setelah mengobservasinya, menurut Anda, asesmen kali ini cukup sulit untuk dikerjakan. Tindakan Anda adalah, apakah A, mengubah asesmen yang diberikan karena kurang cocok dengan peserta didik, dan mengembangkan kesesuaian asesmennya dengan peserta didik. Yang B, mengajukan pelatihan pembuatan asesmen yang baik dan benar kepada kepala sekolah agar terdapat pemerataan pemahaman antar guru. Yang C, bertukar feedback dengan guru lain terkait hasil asesmen di kelas lainnya, serta menganalisis kesesuaian asesmen dengan kemampuan peserta didik. Yang D, meninjau kembali jenis asesmen yang diberikan kepada peserta didik
dan menganalisis kesesuaian dengan capaian pembelajarannya. Atau yang E, berdiskusi lebih dalam dengan guru lain terkait implementasi asesmen kurikulum merdeka sesuai dengan kemampuan peserta didik. Nah, untuk soal ini jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C. Satu orang tua kurang yakin dengan nilai peserta didik yang sudah diberikan setiap kali Anda memberikan penjelasan mengenai hasil capaian pembelajaran. Anda sudah mencoba membenahi cara penyampaian dengan belajar dari salah satu guru yang lebih kompeten dalam berkomunikasi, tetapi orang tua tersebut tetap meragukan informasi yang diberikan. Tindakan Anda adalah apakah A, meminta saran dari guru lain yang lebih kompeten untuk bisa menyesuaikan cara berkomunikasi pada orang tua dengan lebih baik? Yang B, mencoba mencari data-data tambahan untuk memperkuat penjelasan mengenai hasil evaluasi sehingga orang tua bisa lebih yakin. Yang C, menjelaskan kembali dengan bahasa yang lebih mudah sesuai dengan pemahaman yang ada. Yang D, mencoba untuk bersabar dan menjawab dengan tenang pertanyaan dari orang tua peserta didik. Atau yang E, meyakinkan orang tua peserta didik bahwa nilai yang didapat sudah berdasarkan hasil asesmen objektif terhadap peserta didik. Untuk soal ini, jawaban yang paling tepat adalah opsi yang A. Anda mendapati salah satu peserta didik sering tidur ketika pembelajaran dilaksanakan. Anda sudah menegurnya berkali-kali, tetapi ia tidak menunjukkan usaha untuk berubah. Bahkan tak jarang ia membentak Anda ketika diberi peringatan. Hal ini tentunya menjadikan Anda sulit untuk menahan amarah. Ternyata peserta didik tersebut juga sering tidur di pembelajaran yang lain, walaupun tidak separah ketika ada di pembelajaran Anda. Apa tindakan Anda? Apakah A, mencoba mempelajari kembali pengendalian diri untuk tetap bersikap tenang walaupun terdapat reaksi berontak dari peserta didik? Yang B, meminta saran kepada rekan guru lain mengenai perilaku yang seharusnya Anda lakukan dalam menangani permasalahan tersebut? Yang C, mencari tahu penyebab perilaku peserta didik agar dapat dijadikan bahan evaluasi untuk orang tua ketika memberikan laporan hasil pembelajaran. Yang D, menghimpun pengalaman penanganan para guru tersebut untuk meningkatkan kapasitas diri dalam melakukan manajemen emosi dan dengan stabil. Atau yang E, meminta wali kelas terkait untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik bahwa perilaku tersebut tidak seharusnya ia lakukan kepada guru. Untuk soal ini, jawaban yang paling tepat adalah opsi yang D. Berdasarkan kesepakatan belajar, ketika ada peserta didik yang terlambat mengumpulkan tugas akan dikenai pengurangan nilai. Namun dalam kenyataannya Anda memberikan toleransi kepada beberapa peserta didik yang terlambat mengumpulkan tugas karena alasan sakit. Setelah berdiskusi dengan rekan guru, mereka merasa hal tersebut akan membuat peserta didik kurang disiplin. Namun, Anda merasa bahwa alasan dari peserta didik tersebut cukup kuat, sehingga tidak memberlakukan pengurangan nilai. Apa langkah selanjutnya yang akan Anda ambil? Apakah A, memberikan penjelasan kepada rekan guru bahwa hal tersebut dilakukan bukan tanpa alasan, melainkan karena kondisi peserta didik yang memang tidak memungkinkan? Yang B, mengingat peserta didik mengenai pentingnya menjaga komitmen untuk menaati kesepakatan belajar yang sudah dibuat di awal? Yang C, mengevaluasi diri agar bisa bersikap tegas terhadap perilaku pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik sehingga mereka lebih disiplin. Yang D, membuat peraturan yang lebih ketat seperti meminta surat keterangan dokter untuk setiap alasan sakit yang diberikan oleh peserta didik
Atau yang E, merumuskan langkah yang lebih efektif bersama dengan rekan guru lain dalam menindaklanjuti perilaku peserta didik yang melanggar kesepakatan belajar. Nah, untuk soal ini jawaban yang paling tepat adalah opsi yang E. Oke, teman-teman, itu tadi pembahasan untuk latihan soal FRSJT P3K khusus untuk guru ya. Semoga soal-soal yang sudah kita bahas tadi bermanfaat untuk teman-teman semuanya yang akan mengikuti ujian P3K. Akhir kata, aku mohon maaf jika ada salah kata dalam pembuatan video ini. Buat teman-teman yang mau gabung di grup belajar bersama ISTP, silakan teman-teman cek di kolom deskripsi aku ya. Di situ aku cantumkan untuk bergabung ke WA grup belajar bersamanya. Siap jadi ASN P3K. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di next video.